Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak kekasih rohani kami yang ada di GBI Clear Fontang dan Betania Blessing Pasar Baru Jambi. Bahagia sekali hari ini kita dibawa Tuhan ke pertengahan bulan Juni dan kita akan memasuk dalam sebuah pergerakan Allah yang dahsyat di akhir zaman ini dan sepanjang tahun 2024 ini. Saya berdoa supaya betul-betul Bapak Ibu Saudara saya mengalami terobosan dalam berbagai macam bidang di segala aspek kehidupan setiap kita. Semua itu bergantung dari bagaimana kita belajar untuk memahami hati Tuhan. Jangan cuma jadi orang yang egois, mintanya Tuhan memahami kebutuhan dan kemauan kita. Mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang terus memahami bagaimana Tuhan bergerak dan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau Anda melihat secara narasi, Alkitab itu dibagi dalam 4 hal dalam narasi penulisannya. Yang pertama adalah soal penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan alam seisinya. Lalu yang kedua adalah soal kejatuhan. Manusia jatuh dalam dosa dan bagaimana dosa menguasai manusia turun-temurun hingga sampai sekarang. Kemudian yang ketiga adalah penebusan. Bagaimana dengan kasih Allah begitu besar, maka Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu dalam bentuk Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia yang mau percaya kepadanya, diampuni, dikuduskan, dan dijanjikan tempat yang disebut dengan sorga. Kita akan berada di tempat di mana Allah Bapa berada. Dan yang terakhir adalah soal kemuliaan atau penghakiman, dan bagian itu nanti di mana setiap manusia akan diadili dan akan dihakimi, dan kemudian yang hidup dalam Kristus mereka akan mendapatkan yang namanya kemuliaan. Nah, kekasih Tuhan, bagian menarik adalah ternyata di dalam setiap penciptaan Tuhan itu ternyata Tuhan ada tujuan. Tuhan menggambarkan tujuannya itu di dalam fase narasi penciptaan, bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang punya tujuan. Allah bergerak, Allah bekerja bukan tanpa tujuan. Bahkan sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada sebagaimana ada sekarang kita ini, itu Allah punya tujuan. Kalau Bapak Ibu ditanya apa tujuan Allah dalam hidup saudara? Apakah tujuan Allah memberikan Anda hidup? Apakah tujuan Anda hari ini ada di tempat ini? Kalau Anda gagal menjawab, biasanya orang bisa menjawab, saya diciptakan Tuhan, punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ya itu sih memang iya Bapak Ibu kasih, kita dibawa Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana cara memuliakan Tuhan? Nah, kalau Bapak Ibu nonton film drama Korea, tidak boleh dari tengah, apalagi dari hampir habis, nggak boleh. Harus dari awal. Demikian juga dalam memahami sifat dan perasaan Allah, memahami Alkitab tidak boleh dari tengah, harus dari depan, dari kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian inilah Tuhan menetapkan tujuannya bagi setiap kita. Walaupun tujuan Allah sempat ya dikaburkan, dirusak oleh kuasa dosa dan iblis, tapi Allah tetap kembali kepada tujuannya. Makanya Tuhan berusaha membawa manusia kembali kepada tujuan Allah. Tujuan awal manusia diciptakan itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi Anda diciptakan Tuhan punya tujuan satu. Kita ini dijadikan serupa dengan gambarnya untuk memerintah. Nah, ini dia ini, untuk berkuasa. Kata berkuasa di sini bukan menguasai orang. Alkitab melarang kita menguasai sesama kita. Tapi kita mengajak kita bagaimana kita menguasai hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Menguasai keadaan kita, menguasai apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dibawa memuliakan nama Tuhan. Berbahaya sekali kalau manusia itu diberi kekuasaan tanpa keserupaan dengan Allah. Itu makanya Tuhan ingin supaya saudara dan saya dibawa kepada tujuan Allah ini, supaya kita serupa dengan Kristus. Itu dulu. Itu makanya Bapak Ibu kekasih harus menjadikan tujuan Allah ini sebagai tujuan utama kita. Bukan materi, bukan kesuksesan fana, bukan keberhasilan, bukan saldo bank yang bertambah, bukan. Tapi Tuhan mengajak para saudara dan saya untuk memahami ternyata tujuan Allah dalam hidup saya sekarang ini adalah saya harus jadi serupa seperti Kristus. Nah, untuk bisa sampai ke sana Bapak Ibu, Tuhan membawa saudara pada satu hal yang menarik. Nah, dari ayat Kejadian 1 ayat 28 dikatakan lalu Allah memberkati mereka dan berfirman. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa sebelum Tuhan memerintahkan mereka berfirman untuk melakukan sesuatu, yang perlu Anda perhatikan adalah untuk serupa dengan Allah, kita perlu hidup dalam berkat Tuhan. Karena kita bilang Tuhan memberkati mereka. Berkat itu bukan berhubungan dengan materi, saudara.
Kalau konsep dunia bilang begini, kalau kamu ngasih perpuluhan, kamu akan diberkati Tuhan. Kalau kamu rajin ke gereja, kamu akan diberkati Tuhan. Dulu waktu saya masih sekolah minggu, Papa bilang kalau ini uang kolektor, kalau kamu kasihkan semua ke gereja, kamu akan diberkati Tuhan. Bukan begitu. Kita bilang begini, sebelum Tuhan ngasih perintah, berkat itu sudah datang. Berkat itu bicara apa sebetulnya? Berkat itu adalah penyertaan Tuhan. Jadi untuk sampai kepada tujuan Allah serupa dengan Kristus, dia memberikan berkatnya. Berkatnya ini bukan soal materi semata-mata, tapi soal penyertaannya. Jadi orang yang hidup dalam berkat Tuhan adalah orang yang menghargai dan yang hidup dalam penyertaan Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu menyadari dan menghargai nggak penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Itulah berkat sebetulnya. Kalau orang diberkat secara materi, dia sadar itu adalah penyertaan Tuhan, dia akan makin cinta Tuhan. Dia nggak akan pelit, dia nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena tahu bahwa usahanya, pekerjaannya, finansial, saldo banknya, itu karena penyertaan Tuhan. Nah baru kesaksian penyertaan Tuhan, kok dikasih perintah. Untuk apa? Serupa dengan Kristus. Gimana caranya? Yang pertama adalah berbuah. Atau Alkitab dalam Terjemahan Indonesia mengatakan beranak cuculah. Itu adalah kata yang dipakai adalah parah. Parah itu artinya be fruitful, berbuah. Jadi Bapak Ibu diajar untuk berbuah dengan berkat yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Tuhan minta saudara dan saya untuk berbuah. Jangan sampai Anda mengaku disertai Tuhan, tapi kehidupan kita untuk mementingkan diri sendiri. Kok nggak peduli dengan orang lain, kok jadi pribadi yang egois dan akhirnya tidak mencerminkan pantulan kemuliaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudara dan saya adalah bayangannya Allah. Tempat di mana Allah menunjukkan bahwa sifat Kristus, karakter Kristus itu harus ada dalam diri kita. Pak, kira-kira Anda jadi suami udah dilihat istri Anda nggak bahwa Anda adalah bayangan Allah yang disertai Tuhan, yang terus berbuah, ya. Berbuah itu bicara tentang sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain, baik itu istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau tetangga kita, atau gereja kita, atau warga di sekitar kita. Jadi Tuhan minta saudara, keserupaan dengan Kristus itu adalah di mana kita berbuah. Menjadi pribadi yang menunjukkan ada perubahan hidup. Tidak capekkah Anda jadi orang Kristen yang Kristen-Kristenan? Fisiknya Kristen tapi dalamnya duniawi. Itu kekejian bagi Tuhan Bapak Ibu. Makanya hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi orang percaya yang menjadi bayangannya Tuhan. Dan itulah bagian yang Tuhan tunjukkan. Dan ini pada bagian satu ini, saya tunjukkan bagi saudara. Supaya saudara dan saya harus mengerti bagaimana hidup dalam bayangannya Tuhan terlebih dulu. Dengan cara berbuah. Kalau Anda berbuah, disitulah keserupaan dengan Kristus akan nampak dalam hidup saudara. Sehingga kata parah dalam bahasa Ibrani ini betul-betul menjadi saudara, menjadi orang yang menghasilkan sebuah hasil daripada sebuah pertumbuhan. Bukankah hasil pertumbuhan adalah buah? Dan hari ini ketika Anda dalam sebuah gereja, Anda rajin beribadah, itu adalah pertumbuhan. Dan buahnya mana? Orang Kristen yang mengaku bertumbuh tapi gak berbuah, ya seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Karena dia bertumbuh, daunnya hijau, kelihatannya bagus, tapi gak ada buahnya. Dan saya berharap jemaat Kelir Bontang, jemaat Pasar Baru Betania Blessing Kota Jambi, dan dimanapun Anda menonton tayangan saya ini, ayo kita jadi orang yang berbuah. Karena dengan berbuah, Anda belajar menuju kepada tujuan Allah dalam hidupmu, serupa dengan Kristus. Karena Kristus pun juga demikian, waktu dia ada di bumi, dia tidak pernah berhenti menghasilkan karya Allah. Dia berbuah bagi generasinya. Dia mengampuni orang berdosa, dia memberi makan orang yang kelaparan, dia menolong orang susah, dia menyembuhkan orang sakit, dan dia hidup hanya untuk kepentingan Bapanya di bumi, untuk menyampaikan kasih Bapa bagi banyak orang. Itulah pribadi Yesus. Dan saya berharap hari ini, poin yang pertama, bagian pertama ini, Anda menjadi pribadi yang mengerti arti kata berbuah sebagai wujud salah satu bagian daripada keserupaan dengan Kristus, tujuan akhir kita. Jadikan tujuan Allah di tujuan saudara. Kita ini jadi orang Kristen yang seringkali apa yang menjadi tujuan Allah tidak menjadi tujuan kita. Kita punya tujuan sendiri yang seringkali bertentangan dengan tujuan Allah. Makanya Bapak Ibu, kita belajar hari ini untuk kita mengerti bagaimana tujuan Allah menjadi bagian yang indah dalam hidup saudara dan saya. Dan saya yakin ketika tujuan Allah dalam hidup nyata, maka saudara akan menjadi pribadi yang terus memuliakan Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa di bagian 2 minggu depan. Shalom.